Masa depan Benjamin Pavard saat ini disebut jauh dari kata pasti. Seperti diketahui, bek asal Prancis itu pindah pada musim panas lalu ke Marseille dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro. Awalnya, klausul tersebut tampak hanya tinggal formalitas. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan situasi berbeda. Menurut laporan Corriere dello Sport, performa Pavard sejauh ini belum optimal dan ia juga menjadi sasaran kritik dari para pendukung Marseille. Kedatangan pelatih baru bisa saja memicu sesuatu dalam dirinya dan mungkin membantunya membalikkan tren musim yang jelas berada di bawah ekspektasi, tulis laporan tersebut. Jika tidak akan ada ruang untuk menghindari perpisahan dalam beberapa bulan ke depan. Apabila skenario itu terjadi, Pavard akan kembali ke Milan. Namun kepulangannya disebut hanya bersifat sementara. Satu hal yang pasti dalam situasi ini adalah Inter tidak memiliki niat untuk memberinya tempat di dalam skuad. Hal tersebut sudah diketahui dan kemungkinan besar akan membuat ekspektasi nilai transfernya ditinjau ulang ke angka yang lebih rendah. Jika memang harus mencari solusi, tugas tersebut akan berada di tangan Piero Ausilio untuk menyelesaikan persoalan dan menemukan jalan keluar definitif. Perbedaan nilai skuad Inter dan Juventus disebut mencapai sekitar 100 juta euro. Menurut laporan Tuttosport, total nilai pemain Nerazzurri berada di angka 666,8 juta euro, sementara Juventus di angka 560,2 juta euro. Kedua tim saat ini ditangani oleh dua pelatih berbeda. Inter berada di bawah arahan Christian Cifu, yang disebut akan melakukan perubahan besar pada skuadnya musim panas mendatang mengingat banyaknya pemain yang kontraknya akan habis. Nama-nama seperti Sommer, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan, dan Acerbi masuk dalam daftar tersebut. Dengan surat kabar itu juga menambahkan Calhanoglu. Sementara itu, Juventus dilatih oleh Spalletti. Di Turin, ia disebut menemukan situasi yang mirip dengan yang pernah ia hadapi saat melatih Inter beberapa tahun lalu. Bedanya, saat itu ia harus membawa kembali Inter ke level atas ketika tim tersebut bahkan tidak bermain di Liga Champions, sedangkan Juventus saat ini sudah berada di kompetisi tersebut. Salah satu pemain yang masuk radar Inter adalah Zeki Celik. Hal itu dilaporkan oleh Tuttosport yang menyebut pemain yang kontraknya bersama Roma akan segera habis tersebut juga menarik perhatian Juventus dan Liverpool. Celik dinilai memiliki fleksibilitas karena mampu bermain sebagai bek ketiga dalam skema pertahanan maupun sebagai wingback. Karakteristiknya disebut mirip dengan Matteo Darmian yang juga tengah berada dalam situasi kontrak yang akan berakhir bersama Nerazzurri. Sementara itu, Celik dikabarkan telah menolak tawaran kontrak 3 tahun senilai 2,8 juta euro per musim yang diajukan oleh Roma. Masih di sektor pertahanan, pilihan utama Inter tetap mengarah kepada Tarik Muhairmovic dari Sassuolo. Nerazzurri disebut sudah meminta informasi terkait pemain tersebut. Perjalanan Inter di Serie A tampak sulit dihentikan. Nerazzurri mencatat 11 kemenangan dalam 12 laga terakhir di Liga. Satu-satunya pengecualian adalah hasil imbang kandang melawan Napoli, yang kembali menjadi bentrokan langsung melawan tim besar tanpa kemenangan. Laga melawan Juventus akan menjadi kesempatan untuk kembali meraih kemenangan atas tim besar Italia, sesuatu yang belum terjadi sejak derby peraih bintang kedua. Secara khusus, seperti diingatkan La Gazzetta dello Sport, Inter sudah 2 tahun tidak mengalahkan Juventus. Kemenangan terakhir atas Bianconeri terjadi pada 4 Februari 2024, tepat 741 hari lalu. Christian Cifu, komandan asal Resita, Rumania, berangkat dari UCLA, markas besar Nerazzurri selama Piala Dunia antar klub, dan kini tiba untuk memainkan derby di Italia dengan keunggulan 12 poin atas Juventus, 8 poin atas Milan sementara, dan 9 poin atas Napoli. Ia melakukannya lewat revolusi kecil, regenerasi yang berguna, lihat Di Marco dan Zielinski, rekrutan yang tepat, serta pidato-pidato besar yang mampu menyentuh sisi terdalam dan mengajak refleksi, tulis La Gazzetta. Dalam beberapa hari terakhir, pelatih Inter kembali berbicara kepada tim dan dijadwalkan akan melakukannya lagi hari ini dan besok. Ia merapatkan barisan dan menuntut fokus maksimal. Pesannya jelas,
dilarang berpuas diri, dilarang berpikir bahwa setelah 11 kemenangan dari 12 pertandingan, tim bisa sedikit rileks. Tidak boleh ada kelengahan dan tidak ada pengecualian. Apalagi dari Napoli muncul pernyataan yang memanaskan suasana. Setelah tersingkir dari Coppa Italia, Antonio Conte menyebut Inter sebagai tim yang sedang melaju, bersama Milan, Roma, dan Juventus. Namun komentarnya tentang Nerazzurri paling menyita perhatian. Saat ditanya soal Scudetto, ia menjawab dengan senyum menyindir. Kami tertinggal 9 poin dan memiliki masalah serius dengan cedera. Jadi, apa yang sedang kita bicarakan? Gianluca Rocchi menunjuk Federico Lapena untuk memimpin laga Inter kontra Juventus, pertandingan utama pekan ke-25 Serie A yang akan digelar Minggu di San Siro dengan kick-off pukul 2.45 WIB. Wasit Federico Lapena akan dibantu oleh Filippo Meli dan Stefano Alassio sebagai asisten di lapangan. Daniele Doveri akan bertugas sebagai ofisial keempat. Sementara itu, dari ruang VAR di Lisone, Daniele Civi dan Rosario Abiso akan terhubung dengan stadion di Milano untuk membantu pengawasan jalannya pertandingan. Dari sekedar alternatif di bangku cadangan menjadi titik referensi di susunan pemain inti, Jan Bisek terus menunjukkan perkembangan signifikan bersama Inter, hingga para tifosi Nerazzurri kini lebih menyoroti performanya ketimbang mengungkit kesalahan-kesalahan terbarunya. Christian Cifu telah mempromosikannya sebagai bek kanan utama, namun dalam situasi tertentu juga mempercayakannya sebagai bek tengah maupun bek kiri. Sinyal kepercayaan dan apresiasi terhadap pemain tersebut terlihat jelas, seiring penampilan solid yang juga menarik perhatian di level internasional. Sejumlah klub disebut telah memantaunya. Menurut informasi yang dihimpun FC Internews, ada satu klub Premier League yang siap mengajukan tawaran 40 juta euro pada musim panas mendatang. Musim panas lalu, Crystal Palace disebut sempat mencoba secara serius. Nilai tersebut tergolong besar, namun bisa dianggap rendah apabila bek kelahiran 2000 itu dipanggil oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann ke Piala Dunia dan tampil impresif. Dalam skenario itu, valuasinya berpotensi meningkat dan angka 40 juta euro bisa menjadi titik awal negosiasi. Setelah wawancara panjang bersama Sky Sport, Alexander Stankovic kembali menegaskan cintanya kepada Inter, klub yang ia tinggalkan secara permanen pada akhir musim lalu usai menjalani masa peminjaman di Lucerna. Gelandang asal Serbia itu mengaku memimpikan kepulangan ke Nerazzurri, sebuah mimpi yang disebut bukan sekadar utopia. Melalui kanal YouTube pribadinya, Fabrizio Romano memberikan pembaharuan terkait masa depan putra Dejan Stankovic tersebut. Ia menjelaskan bahwa Inter berada dalam posisi kuat berkat klausul pembelian kembali yang dimiliki klub. Pemain kelahiran 2005 yang kini bersinar bersama klub Brugge tampil impresif dan menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Namun, Inter memegang klausul buyback senilai 23 juta euro pada musim panas 2026 yang akan meningkat menjadi 25 juta euro pada musim panas 2027. Situasi ini memberi keuntungan signifikan bagi klub asal Milan dalam persaingan mendapatkan kembali sang gelandang. Beberapa klub Inggris disebut telah bergerak, tetapi mereka harus berhadapan dengan manajemen Inter yang bertekad membawa Stankovic pulang. Meski pembahasan transfer masih terlalu dini, pada akhir Maret, Nerazzurri bisa mulai mempertimbangkan langkah konkret untuk memulangkan gelandang 20 tahun tersebut, yang kini termasuk salah satu pemain muda paling diminati di Eropa. Klub-klub yang tampil setidaknya hingga fase grup pada edisi perdana Liga Champions dengan format baru berisi 36 peserta menerima rata-rata 57 juta euro dari UEFA. Data tersebut terungkap dalam Financial Report yang dirilis dari Nyon. Dalam klasemen pendapatan tersebut, dua finalis menjadi yang teratas. Paris Saint-Germain yang keluar sebagai juara Eropa mengantongi 144 juta euro, sementara Inter meraih 136,6 juta euro.
Inter mengumpulkan total tersebut melalui berbagai komponen. 18,6 juta euro sebagai bonus partisipasi, 36 juta euro dari value pillar yang mempertimbangkan nilai market pool sebelumnya dan koefisien historis, 13,9 juta euro dari league phase, 11 juta euro dari peringkat, 11 juta euro untuk babak 16 besar, 12,5 juta euro untuk perempat final, 15 juta euro untuk semifinal, serta 18,5 juta euro dari partai final di Munich.